Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kita melanjutkan daripada materi-materi sebelumnya. Mari mahasiswa kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai konsep dan dasar-dasar komunikasi dan jaringan. Yang pertama itu mengenai komunikasi ya. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis ya, yang berarti sama. Komunikasi menyatakan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Nah, akan tetapi pengertian terdahulu menyarankan bahwa komunikasi merujuk berbagai hal-hal tersebut, ya. Lalu di sini seperti dalam kalimat Deddy Mulyana ini. Nah, menurut Handoko, komunikasi adalah proses pengalihan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke lain orang yang melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, ya, intonasi, titik putus lokal, dan sebagainya. Ini Ngalimun 2017. Nah, komunikasi yang baik dan efektif dapat terjalin dengan baik apabila satu sama lain pihaknya saling mengakui kekurangan dan kelebihan kedua belah pihak serta mengerti kelemahannya. Ya, jadi segala kendala dengan baik, segala macam ego dengan dalam masing-masing dapat disingkirkan sehingga hanya ada pencapaian untuk bisa saling memahami. Komunikasi ya, ini pemahaman lainnya itu perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal ataupun lisan atau menggunakan suara ya. Tertulis ya, menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, laman atau surel, maupun secara nirkata atau non-verbal atau menggunakan bahasa tubuh, gerak syarat atau gestur, serta tekanan atau tinggi nada suara. Fungsi komunikasi yaitu sebagai informasi, sebagai kendali, sebagai motivasi, dan juga sebagai pengungkapan emosional. Ada jenis komunikasi di sini, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Ya, jadi menggunakan kata-kata baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Yang kedua, komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau isyarat atau gestur atau gambar. Selanjutnya, komunikasi daring atau komunikasi virtual ini adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dapat dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Nah, internet di sini adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, ya, ada chatting, ya, ada contoh chatting di sini ada Yahoo Messenger, Gitalk, dan lain-lain. Email, Friendster, Facebook, dan Twitter. Nah, kegemaran berkomunikasi yang bermedia internet ini menimbulkan suatu komunitas baru yang disebut komunikasi virtual. Ada beberapa keunggulan ya, juga kelemahan daripada komunikasi daring. Yang satu itu keunggulan. Keunggulannya ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lalu tentunya efisiensi biaya ya. Juga efisien waktu, lalu terintegrasi dengan layanan TIK lainnya, ya, juga meningkatkan intensitas berkomunikasi dan meningkatkan partisipasi. Juga ada kelemahannya ya, tidak mewakili emosi pengguna, lalu memerlukan perangkat khusus, ya, terlalu banyak informasi yang tidak penting serta menyita konsentrasi. Jenis komunikasi daring. Yang satu ada komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak ini adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau waktu nyata atau real time. Contoh komunikasi sinkron itu antara lain text chat dan video chat.
Yang kedua ada komunikasi daring asinkron atau tidak serempak. Komunikasi daring ini adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi virtual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Lalu komponen pendukung komunikasi daring, itu ada perangkat keras, hardware, ada perangkat lunak, software, juga perangkat nalar, atau brainware. Ini ada jenis-jenis daripada komunikasi daring, komunikasi daring sinkron atau serempak, adalah komunikasi dengan fasilitas berupa komputer dan terjadi secara serempak atau real time. Contohnya text chat, diartikan sebagai suatu fitur atau aplikasi untuk berkomunikasi dalam bentuk pesan teks kepada sesama pengguna fitur tersebut yang sama-sama terhubung ke internet. Mudahnya, pengguna akan mengirim pesan teks kepada orang lain yang juga sedang online. Kemudian orang lain tersebut membalas dengan cara yang sama. Jadi sama-sama membalas berupa pesan teks. Yang kedua, video chat. Ini adalah suatu fitur yang memungkinkan pengguna berinteraksi audio dan video secara real time. Nah, video chat dapat dengan mudah digunakan dengan fasilitas komputer, tablet, dan juga smartphone. Nah, saat ini penggunaan video chat atau biasa disebut video call tidak hanya point to point, tetapi juga dapat dilakukan secara multiple. Yang kedua, komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron ini adalah komunikasi dengan media komputer tetapi tidak dilakukan tidak secara real time. Komunikasi daring jenis ini tidak mengharuskan kedua pihak yang sedang berkomunikasi online atau berhubungan di waktu yang bersamaan. Contohnya seperti email, forum online, blog, dan sebagainya. Komponen ini ada komponen pendukung komunikasi daring, Yang satu itu ada perangkat keras, perangkat yang dapat dilihat yang diraba oleh manusia secara langsung. Itu seperti komputer, headset, speaker, mikrofon, Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software. Ini perangkat yang dapat dilihat tetapi tidak dapat diraba secara langsung. Seperti software seperti Skype, WhatsApp, Yahoo, web conference, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada brainware, yaitu orang yang mengoperasikan hardware dan software untuk melakukan komunikasi daring. Tujuannya apa sih komunikasi daring? Yang satu itu dapat mengirim data dalam jumlah besar secara efisien dan ekonomis, serta mampu meminimalisir kesalahan. Yang kedua, memungkinkan adanya pengelolaan yang lebih mudah, yaitu pengaturan data antara dua perangkat atau lebih. Yang ketiga, penggunaan komputer secara terpusat atau tersebar memungkinkan kontrol manajemen secara desentralisasi maupun sentralisasi. 4. Dukungan pengendalian jarak jauh sehingga pengguna dalam mengendalikan perangkat dari jarak yang jauh. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.